perkenalkan nama saya Amelia Keizo Olivia dari kelas 12B1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kombinatorik matematika kelas 12. Seperti apa definisi dari kombinatorik, konsep dasar, dan bagaimana cara mengerjakannya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Apa itu kombinatorik? Kombinatorik adalah cabang matematika yang membahas penghitungan jumlah cara menyusun atau memilih objek-objek tertentu dalam suatu himpunan dengan menggunakan konsep dasar seperti kaidah penjumlahan dan perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Aturan penjumlahan dan perkalian yaitu untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Misalkan kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin, dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jadi, jika salah satu kejadian tersebut harus terjadi, banyaknya hasil yang mungkin adalah M tambah N. Itu adalah aturan penjumlahan. Dan jika kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyaknya hasil yang mungkin adalah M kali N. Itu adalah aturan perkalian. Jadi, aturan penjumlahan itu jika salah satu kejadian saja yang harus terjadi, sedangkan aturan perkalian adalah jika kedua kejadian harus terjadi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Yasmin mempunyai 3 pensil, 2 bolpen biru, dan 4 bolpen hitam. Yasmin ingin mengerjakan tugas di bukunya. Banyak pilihan alat tulis yang dapat digunakan Yasmin adalah... Jadi caranya bisa kalian lihat aja. Kalau bendanya sejenis, itu berarti menggunakan aturan penjumlahan. Jika bendanya itu beda jenis, maka kalian menggunakan aturan perkalian. Di sini kan ada 3 pensil, 2 bolpen biru, dan 4 bolpen hitam, di mana ketiga-tiga benda ini adalah sama-sama alat tulis. Dan Yasmin tidak akan mungkin menggunakan pensil dan ballpoint itu secara bersamaan, maka Yasmin harus memilih di antara ketiganya. Maka sudah jelas hanya salah satu kejadian yang harus terjadi. Jadi di contoh soal ini menggunakan aturan penjumlahan. Langsung bisa kita tulis, diketahui ada 3 pensil, 2 ballpoint biru, dan 4 ballpoint hitam. Langsung kita jumlahkan, 3 ditambah 2 ditambah 4, yaitu ada 9 cara. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah warung menyediakan menu makanan bakso, mie ayam, siomay, dan batagor, serta minuman es teh, es jeruk, dan es teler. Buatlah daftar semua variasi pasangan dan minuman yang dapat dipesan di warung tersebut menggunakan A. Tabel, B. Diagram pohon. Nah, karena di sini disuruh menggunakan tabel, bisa langsung kalian buat tabelnya, ada makanan dan minuman. Untuk bagian makanan, bisa langsung kalian isi dengan bakso, mie ayam, siomay, dan batagor. Dan untuk mengisi bagian minuman, kita harus tahu nih, aturan mana yang akan kita pakai. Jadi, cara mengerjakannya adalah, di tabel minuman kan ada 3 kolom, di mana masing-masing kolomnya itu kita isi dengan es teh, es jeruk, dan es teler. Semisal kolom pertama diisi oleh es teh, maka semua menu makanan harus dipasangkan dengan es teh. Kemudian sama di kolom kedua diisi oleh es jeruk, dan di kolom yang ketiga diisi oleh es teler. Jika semua sudah dipasangkan, tinggal kita hitung ada berapa kotak yang berada di tabel minuman. Setelah dihitung, kita akan dapat 12 kemungkinan yang dapat dipesan di warung tersebut. Lanjut ke soal B, diagram pohon. Caranya sama seperti yang tadi dengan cara makanan dipasangkan oleh minuman. Hanya saja tadi dalam bentuk tabel dan sekarang dalam bentuk diagram pohon. Semisal bakso dipasangkan oleh es teh, bakso dipasangkan oleh es jeruk, dan bakso dipasangkan oleh es teler. Begitupun mie ayam, siomay, dan batagor. Kemudian bisa ditulis di bagian hasil seperti ini. Lalu tinggal kalian jumlahin aja ada berapa hasil, yaitu ada 12 kemungkinan.
Untuk soal nomor 2 ini termasuk ke dalam aturan perkalian, karena ada 2 kejadian yang harus terjadi, yaitu makanan dan minuman. Jika kita hitung, jumlah makanannya ada 4 dan jumlah minumannya ada 3. 4 dikali 3 sama dengan 12 kemungkinan. Jadi itu penjelasan singkat dari saya tentang kombinatorik, aturan penjumlahan dan perkalian, beserta contoh soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.